Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kalau ngobrol itu mudah pusing gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Jadi ketika ngobrol dengan orang lain, ketika asik bercanda dengan orang lain, tanpa disadari tiba-tiba itu kepala kita itu mudah pusing gitu teman-teman ya. Dan kadang ketika kita belum memahami, kadang suka bingung juga, kenapa nih setiap ngobrol dengan orang lain kepala ini jadi pusing. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah, kemudian tidak was-was, tidak gelisah juga. Nah itu teman-teman, nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat horor itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, sangat banyak sekali mengalami sensasi gitu teman-teman. Jadi ketika mengalami sensasi ini itu ya kadang ruang lingkup kita itu menjadi kurang nyaman teman-teman ya. Semuanya menjadi serba tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, jangankan untuk aktivitas-aktivitas yang besar teman-teman ya, aktivitas yang kecil saja membuat kita tidak nyaman teman-teman. Contoh kecil yaitu ya, ketika ngobrol saja kepala kita itu mudah pusing. Nah itu teman-teman ya, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sering mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, ngobrol dengan orang lain pusing ya, kemudian banyak ngomong juga pusing juga gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan karaokean, nyanyi-nyanyi gitu, main gitar, mudah pusing kepala ini teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu teman-teman ya? Jujur ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya, ketika sering ngobrol atau misal keluar suara dari mulut itu bikin kita pusing, itu sebetulnya itu bukan apa-apa teman-teman ya. Itu hanya pengaruh biasa saja sih sebetulnya, pengaruh dari uap asam lambung yang kita punya. Asam lambung kita itu sedang tidak normal teman-teman. Jadi ketika kita ngobrol kayak macam begini itu yang mudah pusing teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, jangan heran ya ketika kalian sekarang sedang melatih pernapasan untuk memperbaiki esopagusnya gitu teman-teman ya, kalian pasti mengalami pusing. Nah itu sebetulnya terpengaruh dari uap asam lambung kita teman-teman ya. Nah makanya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika memahami bahwa esofagus saya itu harus dilatih gitu teman-teman ya, dengan cara seperti apa, melakukan pernapasan gitu teman-teman, tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan ketika pusing. Saya hentikan teman-teman ya. Kenapa bisa saya hentikan?
Karena jujur ya, pada saat itu yang namanya pusing, yang namanya kelayangan paling tidak diinginkan sekali teman-teman ya. Horor sekali rasanya kalau seandainya kita dapat kelayangan atau pusing sedikit juga gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya tidak melakukan olah pernapasan gitu teman-teman ya, hanya melakukan olahraga ringan saja, jalan-jalan saja seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika ngobrol dengan orang lain, berbicara komunikasi kayak macam begitu teman-teman ya, bikin kepala ini pusing teman-teman. Dan tanpa disadari di situ juga ketika kita banyak ngomong nih, banyak ngobrol, itu ada uap asam lambung kita yang keluar gitu teman-teman. Cuman uapnya saja sih sebetulnya. Sekali lagi, ini pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Jadi yang harus kalian lakukan itu, yang harus kalian ketahui itu, saya itu bukan dokter ya. Saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli obat-obatan, tetapi itulah cerita saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, kalian jangan aneh, kalian jangan heran, kalian jangan was-was, kalian jangan cemas. Itu hanya pengaruh uap saja gitu teman-teman ya. Memang ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita sedang ngobrol dengan orang lain itu, kalau misalnya kita kepalanya menjadi pusing, kadang suka tidak nyaman, kemudian timbul rasa apa ya, rasa rindu ingin cepat-cepat berakhir obrolannya. Nah itu teman-teman ya, kadang ketika kita sendiri, kita mungkin rindu dengan sosok seorang teman ya. Wah nih teman-teman kemana nih, pengen ngobrol nih kan gitu ya, untuk mengalihkan penyakit ini gitu teman-teman ya. Nah tetapi sementara ketika ada teman, kemudian ketika asik ngobrol, ada pusing juga, kadang kita itu rindu, pengennya itu teman kita itu cepat-cepat pulang, atau obrolan ini cepat-cepat berakhir, pengen cepat-cepat istirahat. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu teman-teman ya, kalian nggak usah bingung sih sebetulnya. Karena jujur ya, kenapa saya katakan jangan terlalu bingung, karena jujur sepengalaman saya juga dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendapatkan sensasi seperti itu ya, kadang pikiran kita itu selalu kemana-mana. Wah ini kenapa ini pusingnya nggak hilang-hilang itu, jangan-jangan ini penyakit ini nggak akan membaik selamanya, selalu saja seperti itu. Soalnya ketika kita berdiam diri seperti ini gitu teman-teman ya, kita mungkin nyaman ya, kita nyaman bisa menikmati tontonan mungkin di televisi, di HP gitu teman-teman ya. Nah tetapi ketika datang teman kita ngobrol, pusingnya datang lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu. Nah makanya teman-teman itu nggak usah khawatir, itu merupakan hal yang sangat biasa sekali teman-teman ya. Itu bukan merupakan hal yang berbahaya teman-teman ya. Yang harus kalian lakukan itu adalah bagaimana caranya ketika kita ngobrol dengan orang lain itu pusingnya itu tidak ada. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian lakukan. Nah sekarang kalau misalnya kejadian itu pengen kita lakukan gitu teman-teman, kita sudah tahu nih bahwa ketika kita ngobrol itu ada uap asam lambung yang keluar membuat kita pusing. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ketika kita ngobrol dengan orang lain itu yang namanya si pusing itu hilang gitu teman-teman, tidak hadir gitu teman-teman ya. Nah kita tahu bahwa itu dari asam lambung ya. Nah makanya imbangi dengan sering minum, itu sebagai solusinya gitu teman-teman. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang lain nih, wah ini ada temen nih mau ngajak ngobrol nih, kita siapkan saja air minum. Dulu saya begitu gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dikatakan lebay sih sebetulnya teman-teman ya, tetapi itulah bentuk bentuk pengakalan saya waktu itu gitu teman-teman. Soalnya ketika kita sering minum air hangat pelan-pelan, itu nanti asam lambungnya itu dapat ternetralisir teman-teman ya. Dan kemudian ketika keluar uapnya juga ya nggak terlalu asam, nggak terlalu memabukkan gitu teman-teman. Itu pemikiran saya dulu gitu teman-teman. Jadi ketika datang nih langsung kepikiran kan ya, wah ini pasti mau ngajak ngobrol nih, pasti lama nih ngobrolnya. Nah, saya bilang gitu ya, saya pikir gitu. Nah akhirnya saya bawa air minum, saya teng-teng, saya duduk, kemudian teman datang ngobrol. Nah sambil ngobrol itu kita minum gitu teman-teman, ngobrol lagi, minum lagi, selalu saja seperti itu. Dan ketika dilakukan hal seperti itu, alhamdulillah itu cocok buat saya dan efektif buat saya. Ternyata ketika sering minum itu ya pusingnya itu nggak terlalu besar teman-teman ya. Ya pusing ada sih sebetulnya, saya nggak berani berbohong teman-teman ya, pusing ada, cuman nggak terlalu besar gitu teman-teman ya. Jadi pusingnya itu ya ringan-ringan lah gitu teman-teman ya. Dan kemudian ketika dibiasakan seperti itu, datang teman ngobrol, saya minum gitu, ngobrol minum lagi, secara tidak sengaja kalau seandainya dibiasakan terus seperti itu, akhirnya ya asam lambungnya normal terus gitu teman-teman. Dan tahu-taunya kita ngobrol dengan orang lain itu
ya lupa daratan, lupa waktu gitu teman-teman ya, karena sudah mulai nyaman di situ. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman. Jadi karena keterbiasaan sering minum air hangat pelan-pelan, ngobrol minum lagi gitu teman-teman ya, dan tahu-taunya itu menjadi kebiasaan, dan kemudian yang tadinya sedikit ngobrol aja pusing, di situ baru karena memang terbiasa dan karena mungkin asam lambungnya mulai normal kembali, ya kita ngobrol udah kuat lagi berjam-jam misalkan seperti itu teman-teman. Dan itu efektif buat saya, dan saya juga dulu melatihnya dengan cara seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian itu yang cara yang pertama teman-teman, solusi yang pertama gitu teman-teman ya. Nah kemudian solusinya yang keduanya juga, kita itu selain mengakalinya dengan cara sering minum, ya kita itu mengakali juga dengan cara sering olahraga ringan teman-teman ya, kayak macam jalan-jalan gitu teman-teman ya. Karena dengan jalan-jalan itu tanpa disadari esofagus kita itu terlatih kembali, jadi ototnya mulai kembali normal lagi teman-teman ya. Karena untuk melatih esofagus itu beraneka ragam caranya, bisa dengan olah pernapasan, bisa juga dengan olahraga. Nah untuk saya pribadi waktu itu untuk pernapasan itu tidak cocok gitu teman-teman ya, karena ketika baru tarik napas panjang-panjang 2 kali aja langsung pusing teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu. Nah makanya waktu itu saya hentikan teman-teman ya. Nah kemudian saya ganti dengan olahraga. Dengan olahraga itu ya lumayan efektif, selain esofagusnya terlatih, kemudian kesenangannya juga ada di situ gitu teman-teman ya. Kita bisa melihat pemandangan yang indah, melihat orang-orang yang lalu lalang, kadang saling tegur sapa juga gitu teman-teman. Itu lumayan loh ya, buat perbaikan psikis ada di situ, buat pelatihan esofagus ada, buat pelatihan kesenangan, kegembiraan ada juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang aslam itu kegembiraan itu hilang ya. Nah itu teman-teman, jadi rasa senang itu hilang sama sekali. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana gitu teman-teman ya. Jadi ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mempunyai sensasi seperti itu, ketika banyak ngobrol dengan orang lain kemudian ada pusing juga gitu teman-teman ya, kalian gak usah khawatir, itu memang pengaruh dari uap asam lambung saja gitu teman-teman ya. Nah makanya cara menanganinya sebetulnya gampang sih sebetulnya teman-teman. Yang pertama kayak macam tadi saya sebutkan, bantu saja dengan diimbangi dengan sering minum ya. Ketika ngobrol imbangi dengan sering minum. Kemudian yang keduanya, kalau seandainya ya tidak ada teman, alangkah baiknya kalian pergunakan waktunya atau kesempatannya itu untuk melakukan olahraga ringan, kayak macam jalan-jalan santai yang menyenangkan, melihat-lihat pemandangan. Nah itu teman-teman, jangan berdiam diri di rumah terus gitu teman-teman. Tidak akan membaik dengan cepat kalau seandainya banyak diam diri di rumah. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiganya itu, untuk saya pribadi ya teman-teman ya, untuk membantu pemulihannya itu, untuk sering ngobrol pusing itu suka dibantu dengan sering berjemur juga gitu teman-teman ya. Sering berjemur di bagian perut, kemudian di bagian belakang gitu teman-teman ya. Tetapi untuk melakukan berjemur itu saya mencoba menghindari bagian kepala itu ikut terjemur teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya serba sensitif ya. Jadi ketika kita berjemur, kepala ikut terjemur sedikit saja, kena panas sedikit saja kita mudah pusing, sama gitu teman-teman ya. Nah makanya waktu itu saya mencoba menghindari bagian kepala itu terjemur terlalu lama gitu teman-teman ya. Karena waktu itu ya pusing itu masih tidak diinginkan teman-teman ya. Jadi ketika memahami bahwa oh saya itu harus sering berjemur, ternyata berjemur itu sangat bagus sekali untuk apa ya, selain menimbulkan vitamin D buat kita, bentuk pertahanan tubuh gitu teman-teman ya. Kemudian berjemur juga bisa apa ya, bisa membantu pencernaan kita dengan membaik, mudah membaik gitu teman-teman. Makanya waktu itu saya sering berjemur di bagian perut dari sini ke bawah gitu teman-teman ya. Kemudian dari belakang juga punggung ke bawah gitu teman-teman ya. Nah kemudian bagian kepala itu tidak terjemur. Caranya seperti apa? Gampang sih sebetulnya teman-teman ya. Saya sering katakan di kolom komentar bahwa untuk berjemur itu hindari bagian kepala ikut terjemur dulu. Jadi caranya duduk di antara yang teduh dan yang panas. Jadi kadang-kadang kepala itu masukin ke bagian teduh, yang kesininya yang panasnya. Nah itu teman-teman, itu cara saya dulu. Dan kemudian cara saya itu apakah efektif? Sangat efektif teman-teman ya. Dan itu sangat membantu buat saya pribadi gitu teman-teman ya. Karena jujur ya, saya itu sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal, jadi alami gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sebetulnya kalau misal kalian memahami,
Itu gangguan biasa sih sebetulnya teman-teman ya. Asam lambung itu gangguan biasa teman-teman, yang membuat luar biasa gitu itu ketika kita ada trauma jadi serba takut ya, apa-apa itu serba takut gitu teman-teman ya. Ada kerubukan di perut kita takut gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, ada kembung sedikit kita takut, ada kelayangan sedikit kita takut. Nah itu teman-teman, itu yang membuat penyakit ini seperti penyakit yang berbahaya, yang besar gitu teman-teman ya. Padahal asam lambung itu gangguan biasa sih sebetulnya kalau seandainya kalian menyadari. Kalian dulu juga pernah mengalaminya gitu teman-teman, kayak macam pusing, kalian dulu pernah mengalaminya tetapi kalian baik-baik saja. Nah itu teman-teman, kalau dulu sering pusingnya itu mungkin ketika ngobrol nih jongkok, ketika bangun agak pusing, tetapi kan waktu dulu nggak cemas ya, nggak cemas, kita mungkin cuman jongkok dulu sebentar, ketika pelan-pelan bangunnya kita baik-baik saja, nggak ada yang dicemaskan. Nah sekarang karena ada trauma, takutnya masih besar tentang kematian teman-teman ya. Ketika ngobrol, jongkok, bangun, agak pusing, kita cemas, was-was. Itu salahnya sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah gangguan biasa sih sebetulnya teman-teman ya. Yang menjadi luar biasa itu ya karena kita masih banyak mengalami ketakutan. Ada trauma di situ yang belum beres gitu teman-teman. Trauma terhadap apa? Terhadap kematian yang paling besar. Itu teman-teman ya. Padahal kalau seandainya kalian bisa menekankan dalam pikiran kalian, menekankan dalam hati kalian, menekankan dalam diri kalian bahwa asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya. Kalau seandainya kalian menyadari ke sana, kalian dapat kelayangan, dapat kembung atau begah gitu teman-teman, dapat pusing, kalian nggak khawatir, paling biasa-biasa saja. Paling yang kalian lakukan itu duduk nyaman ketika ada orang lewat lalu lalang atau misalnya ngajak main yuk, tar dulu lagi pusing nih, tar dulu lagi begah nih, paling gitu. Nah itu teman-teman, tidak was-was, tidak gelisah, tidak cemas, tidak gemeteran, dadanya tidak berdebar. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian tidak ada traumanya gitu teman-teman ya. Dan untuk ketakutan atau gangguan-gangguan yang bisa membuat sensasi banyak itu bukan di asam lambung saja sih sebetulnya teman-teman ya. Orang yang sakit gigi saja kalau seandainya ada trauma gitu teman-teman ya, ada kecemasan berlebih di situ, ada ketakutan di situ, ya pasti orang tersebut akan mengalami cemas, was-was, gelisah gitu teman-teman. Kalau seandainya traumanya masih ada gitu teman-teman, jadi berpikirnya itu selalu kemana-mana. Lagi sakit gigi, kemudian kalian membayangkan yang lain-lain gitu kan ya. Wah ini nih sakit gigi, nanti ketika tidak diobati terus nanti ada pembengkakan, ada pembusukan, nanti tambah busuk, bolong, menjadi kematian, pasti ke arah sana dan akhirnya menimbulkan ketakutan. Nah itu teman-teman, jadi untuk segala sesuatu pun penyakit yang mudah juga, kalau seandainya ada trauma di situ, ada ketakutan di situ terasanya itu sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana dan sadari saja bahwa sebetulnya yang lebih besar kalian alami itu sebetulnya di traumanya teman-teman ya. Untuk medisnya tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang sering mengalami pusing kalau seandainya sedang ngobrol gitu teman-teman. Sepele sih sebetulnya teman-teman itu, tetapi kadang ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kesepelean itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman ya. Karena ya memang jujur ya, dulu juga saya mengalami ketakutan tersendiri teman-teman ya. Nah tetapi ketika kita memahami oh ternyata itu hal biasa, nah akhirnya ya tidak cemas lagi, kemudian tidak berpikir kemana-mana. Nah itu teman-teman, jadi kalau sering ngobrol kemudian sering mengalami pusing itu sepengalaman saya. Tapi catat buat kalian yang mendengarkan, saya bukan dokter ya, saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian di sini saya ceritakan pengalaman saya bahwa dulu ketika ngobrol sering pusing itu, pengalaman saya itu memang pengaruh dari uap sih sebetulnya ya, uap asam lambung teman-teman, dan akhirnya ya membuat kita pusing. Nah sekarang cara mengakalinya ketika kita ngobrol dengan orang lain biar pusingnya tidak ada, ya diakalinya itu dengan diimbangi sering minum gitu teman-teman. Ngobrol sedikit kita minum, ngobrol lagi sedikit kita minum lagi. Nah itu teman-teman, nanti lambat laun kalian terbiasa dan kemudian ketika ngobrol itu hilang dengan sendirinya gitu teman-teman, rasa pusing itu hilang. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian dibantu juga dengan sering olahraga ringan biar esopagusnya terbantu terus gitu teman-teman ya. Otot lesnya itu biar menguat lagi, biar ketika ngobrol itu ya
otot esopagusnya ya membaik dengan benar gitu teman-teman ya, pusingnya hilang juga gitu teman-teman ya. Dan kemudian yang ketiganya itu sering dibantu dengan berjemur juga ya, bagian perut dan bagian punggung gitu teman-teman ya, hindari bagian kepala juga, biar kalian itu ya kalau seandainya ada pusing, pikirannya belum bisa diolah ya nanti cemasnya hadir lagi. Nah itu teman-teman, makanya sebelum kalian bisa mengolah pola pikirnya, alangkah baiknya untuk bagian kepala hindari saja, jangan ikut terjemur. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya, semoga saja videonya itu bisa menjadi wasilah buat kalian atau bisa menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.